Artis Pare ex-vokalis band Kotak ini sakit hati. Ternyata ini alasannya dan sebut nama Tantri Chua. Mantan vokalis band Kotak, Julia Angelia Lepar atau yang dikenal sebagai Pare, mengungkapkan rasa kecewanya setelah mengetahui bahwa nama band Kotak telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, HAKI, tanpa sepengetahuannya. Pare merasa tersingkirkan, mengingat dirinya adalah salah satu pendiri awal yang turut mencetuskan nama tersebut sejak band itu berdiri. Baru tahun 2023 kami tahu, nama Kotak didaftarkan ke HAKI. Jadi wajar dong kalau saya sakit hati, ujar Pare saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025. Pare menegaskan bahwa proses pembentukan band Kotak, termasuk pemilihan nama dan filosofi, sudah melalui pemikiran matang bersama para anggota awal yakni Posan, Ices, dan Cella. Menurutnya, aneh jika nama tersebut didaftarkan secara resmi justru oleh anggota yang bergabung belakangan, yakni Tantri dan Chua. Ia menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pihak yang mendaftarkan nama tersebut. Pare merasa lebih baik jika ada pemberitahuan atau izin sebelumnya, agar semuanya terasa adil dan terbuka. Kenapa nggak ngomong, izin, kayak bilang, gua daftarin ya nama ini. Itu kan lebih enak dan fair, tambahnya. Pare juga menuturkan bahwa nama Kotak memiliki konsep dan filosofi yang kuat, tidak asal pilih. Nama itu mencerminkan 4 sisi yang berbeda, yang dilambangkan melalui formasi 2 perempuan dan 2 laki-laki di dalam band. Ada konsep, gambaran, logo, filosofi, dan tidak asal-asalan. Karena kan filosofi itu untuk kedepannya. Sudah saya terangkan, filosofinya ini, 4 sisi berbeda. Di kanan kiri ada 2 cewek dan 2 cowok. Itu jelas aku ajukan nama itu, dan mereka setuju sampai label pun setuju, tegasnya. Akibat konflik ini, Pare bersama 2 rekan pendiri band lainnya, Posan dan Ices, Princess Amanda, mengajukan gugatan perdata terhadap Cella ke Pengadilan Negeri Sleman pada November 2024. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 265 PDT-G 2024 PNSMN. Namun sayangnya, gugatan itu ditolak. Tak menyerah, mereka kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tetapi, hasilnya tetap sama, ditolak. Kuasa hukum Posan, Minola Sebayang, menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan ke jalur kasasi di Mahkamah Agung. Perseteruan ini mencerminkan betapa pentingnya komunikasi dan kejelasan hukum dalam kepemilikan karya bersama, terlebih bagi grup musik yang punya sejarah panjang dan pengaruh besar di industri musik tanah air.